guru-guru yang sudah mengajar lama, tapi dia tidak reguler. Nah, di RPL ini ada keringanan untuk ini Ustadz, untuk waktunya. Jadi saya dapat 2 tahun. Loh, kok bisa? Ya, itu salah satunya ada, kan sudah pernah ikut DGTKI, sertifikatnya itu kan dikumpulkan beberapa sertifikat termasuk DGTKI. Nah, setelah dihitung oleh universitas yang bersangkutan, nah saya hanya dapat 4 semester yang harusnya 8 semester gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang sahabat di EduTalks, ya. Forum inspirasi untuk guru yang hebat, ya. Nah, perkenalkan saya Tukardi selaku host dari EduTalks ini. Di episode yang perdana ini, ya, kita akan berbincang-bincang tentang praktek baik di GTKI Nurul Falah. Sahabat EduTalks, mungkin banyak yang belum tahu apa itu DGTKI Nurul Falah. Sekilas saya sampaikan, DGTKI Nurul Falah adalah semacam lembaga perkuliahan 1 tahun, gitu ya, yang mendidik untuk para guru TK dan calon guru TK. Gitu ya. Sampai saat ini DGTKI Nurul Falah sudah sampai angkatan yang ke-19. Gitu ya. Kalau alumninya bisa sekitar 600-an lebih alumni dari DGTKI Nurul Falah. Nah, sahabat EduTalks yang berbahagia, pada hari ini kita kedatangan tamu, ya. Beliaunya adalah alumni dari DGTKI Nurul Falah, sekaligus setelah lulus dari DGTKI Nurul Falah juga berkarir menjadi dosen dari DGTKI Nurul Falah itu sendiri. Nah, di sini kita akan mendengarkan cerita dari beliaunya, atau sekarang mungkin bisa disebut dengan praktek baik dari DGTKI Nurul Falah, gitu ya. Bagaimana sih ceritanya beliaunya mulai dari menjadi mahasiswi DGTKI Nurul Falah sampai sekarang malah menjadi dosennya DGTKI Nurul Falah, gitu ya. Hadir di tengah kita yaitu Ustazah Siti Aminah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustazah. Alhamdulillah, ya, sehat Ustazah. Nah, Ustazah, Ustazah Siti Aminah ini mahasiswa di GTKI Nurul Falah angkatan berapa Ustazah? Saya angkatan 5, Ustaz. Angkatan 5? Ya. Berarti termasuk awal gitu? Ya, termasuk awal. Itu sekitar tahun berarti 2006, 2007. 2006-2007 ya. Ya. Nah, Ustazah Siti Aminah mungkin bisa diceritakan mungkin dulu awal mulanya tahu DGTKI Nurul Falah itu dari mana gitu, sehingga kok memutuskan untuk kuliah di DGTKI Nurul Falah. Ustaz manggil saya Ustazah Aminah aja ya, kalau Ustazah Siti Aminah kepanjangan. Oh gitu. Ya, kebetulan kan, bukan kebetulan ya, dulu kan saya aktif di remaja masjid Ustaz. Oh, okay. Nah, remaja masjid, disitulah saya mengenal DGTKI. Nah, awal mula di remaja masjid itu ada program PAUD. Ketika itu saya dikasih amanah beberapa kayak diklat begitu. Akhirnya awal-awal kan belajar baca-baca tentang pendidikan anak usia dini. Karena saya tidak ada background pendidikan anak usia dini Ustaz. Akhirnya belajar sendiri, kemudian ada teman juga yang menginfokan kalau ada diklat 1 tahun, diklat TK Islam ya, di GTKI ya, yang di Nurul Falah. Akhirnya awalnya itulah saya mencari info, kemudian saya mendaftar di GTKI itu, gitu awalnya Ustaz. Gitu ya. Iya. Iya sahabat EduTalks. Lupa saya tadi, DGTKI Nurul Falah itu kepanjangan dari Diklat Guru TK Islam Nurul Falah, gitu. Ustazah Aminah, selama 1 tahun gitu berarti itu kuliahnya, itu setahun. Yang dirasakan Ustazah Siti Aminah apa yang didapatkan itu garis besarnya gitu? Yang mungkin mendukung kegiatan keseharian panjenengan. Gitu. Jadi saya ikut DGTKI itu awalnya kan
Tujuannya ingin lebih ini Ustadz ya, ingin lebih tahu tentang pendidikan anak usia dini, menjadi guru bagaimana. Tapi setelah saya ikut di GTKI, kayaknya lebih dari itu Ustadz yang saya dapat. Oh gitu. Iya, karena di GTKI itu membangun bukan hanya mencetak guru, saya mengamati, tapi istilahnya mencetak konsepsi kita juga tentang tujuan hidup kita di dunia ini bagaimana. Kemudian kita itu diciptakan oleh Allah itu tujuannya untuk apa begitu ya. Kalau jadi guru itu sudah jelas kita, tapi lebih kepada esensinya itu Allah menciptakan kita hidup di dunia itu untuk apa sih sebenarnya. Nah sampai itu Ustadz. Karena di situ juga di GTKI itu kalau teman-teman itu menyebutkan di situ kan ada amalan harian Ustadz ya. Oh iya. Kayak pekerjaan malaikat gitu Ustadz. Amalan harian mulai dari membaca Al-Quran tiap hari, kemudian itu sholat sunnahnya bagaimana. Itu kan ada centang-centang Ustadz ya. Nah itu kan setiap bulan kita laporkan di usra Ustadz. Jadi di GTKI itu kan ada usroh-usroh ya. Jadi setiap kelompok itu nanti melaporkan amalan hariannya sudah tuntas apa belum. Kalau belum tuntas itu saling memotivasi Ustadz. Siapa yang hari ini belum bisa sholat tahajud begitu, kita saling memotivasi. Segitu, ya? Iya sampai segitunya. Berarti mungkin secara garis besar selain diajari menjadi guru TK yang baik juga diajari tentang bagaimana berislam yang baik. Betul. Gitu, ya, betul. Iya. Mungkin itu salah satu ini ya, mungkin yang dirasakan Ustadzah Aminah berarti. Iya, itu yang saya rasakan dan seangkatan saya kebanyakan itu juga begitu Ustadz. Jadi setelah di GTKI itu mereka merasa menemukan saudara ukhuwah yang saling mengingatkan tentang kebaikan. Kemudian juga termotivasi untuk lebih baik lagi Ustadz setiap harinya gitu. Iya. Kayaknya saya teringat dulu Ustadz, pengen nangis gitu. Karena masa-masa dulu saling memotivasi kalau nggak sholat tahajud di telepon gitu Ustadz. Jadi salah satunya itu, mungkin lebihnya ya tentang keterampilan mengajar teori-teori pendidikan anak usia dini gitu. Tapi yang lebih kepada saya sendiri yang lebih terkesan itu di situnya Ustadz. Jadi membangun ruh kita sebagai seorang muslimnya itu yang setelah lulus dari GTKI kan akhirnya kembali ke habitatnya, tempat ngajarnya. Ada yang dirasakan berbeda sama sebelum sangat berbeda. Kenapa? Ketika kita mengajar itu ada sesuatu hal yang mungkin niatnya juga semakin mantap, berubah gitu ya istilahnya. Kita itu esensinya menjadi guru itu menghamba kepada Allah, jadi mempertanggungjawabkan kita kepada Allah gitu. Kalau dulu mungkin mengajar hanya sekedar ya mengajar, gugur kewajiban gitu ya, tapi setelah di GTKI itu lebih kepada kita itu niatnya itu menjadi guru itu diluruskan lagi Ustadz. Kalau secara kompetensi? Nah kompetensi juga gitu mungkin kedisiplinan gitu ya, datang tepat waktu itu kan salah satunya di situ juga. Kemudian itu keterampilan yang kita miliki juga semakin kita tingkatkan lagi, kepada anak-anak juga kita semakin dekat gitu. Kalau dulu kan tahun-tahun awal 2000 ya memang banyak ya munculan TK-TK Islam gitu. Ya mungkin memang banyak masyarakat yang mungkin pada saat itu ada semacam keluhan itu ini TK-nya TK Islam, tetapi kok gurunya cara ngajarnya kak seperti TK-TK pada umumnya, mungkin seperti itu ya. Gitu. Mungkin itu juga yang dirasakan Ustadzah Aminah gitu ya. Sehingga di GTKI ada hal yang berbeda gitu. Betul. Setelah itu katanya terus jadi kepala sekolah juga. Alhamdulillah dikasih amanah jadi kepala sekolah sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Dulu ya masih belum Ustadz, jadi kepala sekolahnya kan baru-barusan aja. Ya, sahabat EduTalks ya, selain menjadi kepala sekolah gitu ya, Ustadzah Siti Aminah ini juga sekarang menjadi dosen di GTKI Nurul Falah itu sendiri ya. Yang dulu jadi mahasiswa sekarang jadi dosennya sekarang gitu ya. Nah,
Tentu saja itu kan melalui banyak proses. Dan saya baca dari ini catatan-catatan bahwa setelah dari DGTKI Nurul Falah, Ustazah Aminah ini juga meneruskan ke S1-nya yang reguler, S1 PAUD ya. Mungkin bisa diceritakan ini. Terus apa yang bisa ini didapatkan di DGTKI Nurul Falah gitu ya? Saya kan tidak lulusan S1 PAUD, Ustaz. Awalnya kan lulusan syariah ya. Oh gitu. Jadi banyak sekali ketika ikut DGTKI itu hal-hal yang baru. Nah, ketika berjalan menjadi tugas kepala sekolah, kemudian itu kan ada tuntutan reguler ya, harus S1 PAUD ya. Harus reguler Iya, kemudian itu ada salah satu universitas yang memberi sosialisasi ke kita guru-guru gitu. Akhirnya kita bergabung di namanya itu RPL, Ustadz. Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi program ini adalah diperuntukkan bagi guru-guru yang sudah mengajar lama, tapi dia tidak reguler. Kemudian mendaftarlah saya ke situ gitu. Nah, alhamdulillah dengan berbagai istilahnya itu karena waktu mengajarnya mengajar di sekolahan juga butuh waktu. Kemudian kalau kuliah lagi kan otomatis kan itu lagi, Ustaz ya, butuh waktu lagi. Nah, di RPL ini ada keringanan untuk ini, Ustaz, untuk waktunya. Jadi salah satu keringanan waktu itu kan harusnya 4 tahun ya. Nah, saya dapat 2 tahun. Loh, kok bisa? Itu salah satunya ada kan sudah pernah ikut DGTKI, sertifikatnya itu kan dikumpulkan beberapa sertifikat termasuk DGTKI. Nah, setelah dihitung oleh universitas yang bersangkutan, nah saya hanya dapat 4 semester yang harusnya 8 semester gitu. Yang 4 semesternya diambil dari sertifikatnya DGTKI itu? Iya, salah satunya. Iya, dan dihitung oleh mereka, saya tidak tahu komposisinya bagaimana. Tapi alhamdulillah saya 2 tahun. Dari awalnya 4 tahun menjadi 2 tahun. Alhamdulillah sudah selesai juga. Iya. Berarti ini berita bagus ini. Iya. Betul. Berarti nilai dari sertifikat dari DGTKI itu bisa ditransfer. Dihitung. Karena di situ kan ada materi-materi kepautan ya, yang mungkin selaras dengan mata kuliah yang ada di S1 PAUD gitu ya. Itu bisa langsung ditransfer gitu ya, tidak perlu melaksanakan kuliah gitu ya. Betul. Seperti itu. Ngirit berapa tahun berarti? 2 tahun. Setengah sendiri berarti lah. Loh, berarti kan bisa dikatakan di DGTKI ini bisa setingkat D2 berarti, Ustazah. Ya, saya kurang maksudnya ngitungnya bagaimana, tapi kenyataannya begitu. Setelah dihitung termasuk sertifikatnya dari DGTKI itu saya kena 2 tahun itu gitu. Nah, Ustazah Siti Aminah, pengalaman selama ini baik waktu itu masih mengajar, kemudian jadi kepala sekolah, kemudian sekarang juga jadi dosen di DGTKI Nurul Falah gitu ya. Itu mungkin bisa jenengan ceritakan apa-apa yang bisa dipetik dari waktu dulu kuliah di DGTKI itu, yang bisa diterapkan waktu praktek seperti itu. Ini kan juga amanah untuk saya ya, jadi dosen di DGTKI ini. Jalannya dikasih amanah untuk istilahnya itu menceritakan kembali kepada adik-adik DGTKI saat ini itu bagaimana menjadi seorang guru begitu. Ya tentunya dengan mata kuliah yang saya sampaikan gitu. Jadi Ustaz ya, keterampilan yang di lapangan, dengan yang mungkin juga DGTKI dulu sekarang sampai tahun sekarang ini kan banyak perubahan, istilahnya itu guru itu kan harus berkembang ya. Jadi saya memotivasi kepada adik-adik DGTKI itu harus terus belajar gitu, harus terus belajar. Meskipun kita, contohnya saya di angkatan 5 dulu begini-begini kan tentunya tidak sama dengan yang sekarang ya. Jadi harus lebih kreatif, lebih berkreasi lebih banyak lagi gitu. Nah, ini kan
dari catatan itu sekarang di GTKI yang berjalan itu angkatan yang ke-19. 19 ya. 19. Gitu. Sudah berapa tahun ya? Oh, itu sudah lama berarti. Berarti 19 tahun berarti, ya kan? Kalau 19. Kalau mulainya tahun 2002, Ustazah. Yeah. Ya, 2002 berarti sekarang 2024 sudah 22 tahun. 22 ya? Iya. Mungkin karena tahun ajarannya tidak mengikuti sebagaimana Kemendikbud gitu ya, mulai dari bulan apa gitu, karena mengikuti dengan ini prosedur dari lembaga dananya gitu ya. Mungkin walaupun sudah 22 tahun ini masih angkatan ke-19 ya gitu. Nah, terakhir ini Ustazah. Pesan mungkin untuk mahasiswa yang di GTKI sekarang angkatan ke-19 ini. Gitu ya. Gitu. Jadi pesannya ke adik-adik di GTKI yang saat ini, satu, selalu bersemangat gitu ya, apapun yang dihadapi tantangannya luar biasa. Itu yang pertama, semangat itu sama kerja keras gitu ya. Maksudnya jangan berlaya-laya, kan zaman sekarang kadang-kadang kita kan katanya generasi rebahan itu kan harus dihindari ya. Jadi kita bagaimana untuk selalu belajar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita kita gitu. Oh iya, ini terbersit lagi di lembaganya Ustazah Aminah. Ada juga guru-guru yang alumni dari GTKI juga? Ada gitu ada ya? juga. Ada juga yang bukan? Ada juga bukan. Jadi saya itu di awal-awal itu guru-guru itu 2 orang itu malah di GTKI. Gitu. Di GTKI. Jadi di GTKI ini juga mungkin kan ini Ustadz, karena mitranya banyak ya. Jadi tersebar di berbagai jadi enak ininya kalau cari umpamanya gitu ya, cari SDM gitu kan ada grupnya, kemudian nyambung dengan teman-teman yang lain yang mungkin dulu-dulu sudah mengajar di tempat TK-TK yang lain, jadi langsung menyebar begitu kalau ada info gitu. Satu lagi, mohon maaf, satu lagi nambah. Kalau tadi kan kita cerita untuk diri Ustazah Aminah sendiri, gitu ya, selaku alumni mahasiswa di GTKI. Nah, tadi ketika sekarang melihat orang lain gitu ya, contoh di lembaganya Ustazah, ketika melihat ada guru, ada beberapa guru, ada yang satunya lulusan alumni di GTKI, yang satunya bukan. Apa bedanya Ustazah? Sangat berbeda Ustadz. Sangat berbeda. Jadi kalau lulusan di GTKI mesti satu, performannya jelas. Gitu. Performan itu kan di GTKI sudah otomatis diajari ya. Seorang guru performanya bagaimana, cara berpakaiannya dan sebagainya. Kemudian pembiasaan sholat wajibnya kan gitu. Sama mungkin juga pembiasaan ibadahnya mungkin yang lebih kelihatan gitu ya. Lebih mendukung ke proses pembentukan karakter anak. Iya, gitu betul. Sama mungkin keterampilan mengajar juga berbeda Ustadz. Berbeda. Keterampilan mengajar, kalau yang saya tahu di GTKI itu kan keterampilan mengajar lebih diutamakan. Teorinya hanya sedikit tapi hanya keterampilannya yang 30 teori, 70%-nya praktekan. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Aminah ini ya. Sama-sama Ustaz, sudah membersamai kami mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat EduTalk yang berbahagia, alhamdulillah episode perdana ini kita kedatangan tamu yaitu Ustazah Siti Aminah yang merupakan alumni di GTKI Nurul Falah angkatan yang ke-5, sekaligus sekarang juga menjadi dosen di GTKI Nurul Falah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Siti Aminah. Sama-sama Ustaz.